Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my lovely student. I hope all of you in a good condition in all situations. Oke sayang, before we start our study, let's pray together. Amin ya robbal alamin. Oke sayang, Miss Tata harap selama pembelajaran hari ini anak-anak Miss tetap semangat ya. Oke sayang, pada hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur dari teks cerita pendek. Nah, kemarin anak-anak Miss Tata sudah paham ya tentang unsur dari teks cerita pendek atau cerpen. Hari ini persiapkan diri Anda untuk mempelajari tentang apa saja struktur dari teks cerita pendek itu. Are you ready? Masya Allah, good job. Oke, jadi struktur teks cerpen adalah berbagai tahapan yang mengisi suatu cerita atau narasi dalam cerpen. Jadi struktur cerpen itu adalah tahapan-tahapan. Oke ya. Terdiri dari apa saja tahapan-tahapan itu? Oke, yang pertama ada namanya orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga evaluasi, dan yang terakhir yaitu resolusi. Nah, ada 4 bagian dalam struktur teks cerpen ini. Nah, kita akan bahas satu persatu ya sayang. Anak-anak wisata harus menyimak apa-apa saja penjelasan dari setiap bagian itu. Oke, yang pertama yaitu orientasi. Nah, orientasi ini adalah bagian dari teks cerpen yang berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Nah, biasa ini terletak di awal ya sayang ya. Jadi orientasi itu adalah pengenalan tokoh dan latar cerita. Oke, anak-anak wisata perhatikan contoh dari orientasi berikut ini. Oke, jadi seperti ini contohnya. Ara adalah nama panggilanku. Nama panjangku adalah Cemara. Bapak memberiku nama Cemara. Aku mempunyai seorang ibu yang sangat baik. Aku juga mempunyai kakak perempuan yang cantik dan baik. Walaupun ia terkadang suka marah. Nah, nih, ini adalah sebuah pengenalan. Siapa tokohnya? Ya, betul sekali, Ara. Nah, jadi di sini jelaskanlah pengenalan tokoh utama pada cerita ini. Oke ya sayang ya, jadi seperti ini. Nah, ini dia adalah contoh dari orientasi dalam struktur teks cerita pendek. Oke, yang kedua ada komplikasi. Nah, komplikasi itu apa Misata? Komplikasi itu membuat problem atau pokok persoalan yang ada di dalam teks. Jadi konflik mulai bermunculan hingga konflik memuncak atau klimaks. Jadi munculnya masalah ya, maka itu sudah masuk ke dalam struktur dari komplikasi. Nah, anak wisata bisa lihat contohnya berikut ini. Aku bersyukur karena diberi keluarga yang harmonis dan serba berkecukupan. Namun, kondisi menjadi berbalik ketika rekan kerja bapak mengkhianati bapak. Seluruh aset perusahaan dan harta pribadi keluarga kami berhasil direbutnya. Kondisi ini membuat aku dan keluarga harus pindah ke desa, di rumah peninggalan kakek. Nah, itu kan munculnya masalah ya. Munculnya masalah itu yang mana? Nah, tadi seluruh aset perusahaan dan harta pribadi keluarga kami berhasil direbutnya. Nah, itu adalah contoh dari munculnya konflik. Nah, sehingga apa yang terjadi? Mereka harus pindah ke desa. Nah, bukan seorang bapak namanya kalau putus asa di tengah kondisi ini. Bapak selalu menghibur dan mengayomi kami di tengah kondisi kami yang sangat jauh berbeda dengan yang dulu. Bapak selalu tersenyum dan mengatakan bahwa Bapak akan berusaha untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu. Bapak selalu kelihatan tegar dan penuh semangat. Nah, ini dia sayang. Jadi intinya adalah ketika munculnya masalah, dibahas masalah hingga masalah itu berada di puncaknya atau klimaksnya, maka itu masih termasuk ke dalam
bagian komplikasi. Oke, yang ketiga yaitu evaluasi. Nah, evaluasi inilah tahap yang ditandai dengan adanya konflik yang mulai diarahkan pada pemecahannya. Nah, contohnya seperti ini. Bapak memulai lagi usahanya. Setiap hari Bapak berangkat sangat pagi dan pulang larut malam. Semua itu Bapak lakukan untuk menepati janjinya kepada kami untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu. Hasil memang tidak mengkhianati usaha. Perlahan Bapak mampu mengembalikan apa yang pernah hilang. Oke, berarti di sini sudah dapat. Sudah dapat pemecahan masalahnya. Ya, yang tadi dia nggak punya apa-apa harus pindah ke desa, sehingga bapaknya harus bekerja. Oke, yang terakhir yaitu resolusi. Nah, resolusi itu ditandai dengan upaya pengarang untuk mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh atau ini terdapat di akhir ya sayang ya. Nah, ini adalah endingnya. Nah, contohnya gini, berkat kegigihan Bapak, akhirnya kami sekeluarga dapat mendapat kehidupan yang lebih layak. Sebuah kehidupan yang pernah diberikan untuk keluarga kami direbut oleh orang jahat dan akhirnya kembali lagi kepada kami. Nah, ini adalah akhir dari cerita tersebut. Ya, jadi ini adalah endingnya. Okay sayang, that's all our materi for today. Closing our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And don't forget to hafal majelis please. Amin ya robbal alamin. Oke sayang, bisa terharap anak-anak Miss tetap selalu semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa physical distancing. Oke sayang, see you next meeting ya. Akhir kata bisa tak ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.